Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hafid Damaini, NPM 77 dari Prodi PGSD semester 3, kelas B, dengan dosen pengampu Ibu Aska Falai Rizkiana, Magister Pendidikan. Pada video ini, saya akan menjelaskan analisis evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Pada tahun pelajaran 2014 sampai dengan 2015 telah dimulai diberlakukannya kurikulum 2013 di seluruh Indonesia yang merupakan pembaruan dan penyempurnaan kurikulum 2006. Karakteristik dasar kurikulum 2013 adalah terletak pada pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum tersebut. Kurikulum 2013 menekankan pendekatan saintifik pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Implementasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing bangsa, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penerapan kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keberhasilan implementasi kurikulum 2013 khususnya pada proses penilaian sangat tergantung pada guru. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa guru masih kesulitan dalam menyusun perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, serta pemanfaatan hasil penilaian. Hal ini disebabkan terjadinya miskonsepsi guru terhadap pengertian, istilah, dan prosedur penilaian yang tertuang dalam peraturan pemerintah pendidikan dan kebudayaan tentang penilaian. Berikut ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait konsep penilaian, istilah-istilah penilaian, prosedur penilaian, dan sebagainya. Yang pertama, penilaian otentik. Dalam Permendikbud 66 dan 81 tahun 2013 dijelaskan bahwa penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian ini menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Penilaian ini harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah, menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik atau kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. 2. Penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan. Penilaian pencapaian kompetensi peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditentukan. 3. Penilaian pencapaian kompetensi sikap. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Kegunaan utama penilaian ini adalah sebagai bagian dari pembelajaran atau refleksi, pencerminan, pemahaman, dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. 4. Penilaian pencapaian kompetensi keterampilan. Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar khusus dalam dimensi keterampilan. 5. Teknik penilaian kompetensi keterampilan meliputi yang pertama, penilaian praktik. 2. Perencanaan penilaian tes praktik. 3. Perencanaan penilaian tes praktik. 4. Pelaporan hasil penilaian tes praktik. Yang kelima, acuan kualitas rubrik. 6. Penilaian berbasis proyek. Penilaian ini adalah tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu.
7. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik atau hasil ulangan dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.